Halo guys, ketemu lagi di Young Story Channel. Ya, terima kasih kalian telah setia menonton sampai di video yang ketiga ini. Kali ini kita akan bercerita tentang film yang sudah tayang di bioskop saat ini, yaitu The Orphan. Mungkin kalian belum tahu ya, mungkin ada juga yang sudah tahu kalau The Orphan ini ternyata adalah kisah nyata dan beneran terjadi guys. Film The Orphan ada dua versi, yang pertama di tahun 2009 dan yang kedua di tahun 2022 yang sekarang sedang tayang di bioskop. Mungkin untuk yang sudah melihat The Orphan, cerita ini bakalan lebih seru karena paling nggak sedikit banyak kalian udah mengerti ya cerita seperti apa. Tapi mungkin juga nggak ngaruh. Ya, langsung saja kisah ini dimulai dari seorang perempuan yang bernama Clara Mauerova. Kalau nggak salah namanya Clara Mauerova. Ya, dia memiliki dua orang anak yang bernama Ondrej dan Jakub. Ondrej dan Jakub. Ondrej umur 8 tahun dan Jakub umur 6 tahun. Kemudian si Clara ini dia single parent. So, kenapa ya dia kok di sini sudah single parent padahal anaknya masih kecil? Jadi ceritanya itu seperti ini story-nya. Si Clara ini memiliki kelainan, yaitu dia bisa berfantasi kalau dia itu seolah-olah sebagai Joan of Arc atau dia itu sebagai malaikat Tuhan, jadi kayak malaikat penolong. Itu dia bisa berfantasi seperti itu. Namun juga ada fantasi yang lainnya. Fantasi yang lainnya yaitu dia bakalan berfantasi tentang kayak perbuatan-perbuatan yang mengandung kekerasan. So, Clara memiliki kelainan seperti itu dan ini merupakan gangguan mental. Nah, namun meskipun si Clara memiliki gangguan mental seperti ini, namun dia sangat menyayangi kedua orang anaknya, yaitu si Ondrej dan Jakub. Kalau bahasa Inggrisnya Jacob ya, tapi ini Ceko, jadi mungkin bacanya Jakub. Jakub. Ya, lalu karena kelainan mental ini, maka suaminya itu nggak kuat. Suaminya itu takut gitu, nggak bisa menyesuaikan kehidupannya dengan si Clara. Maka suaminya memutuskan bercerai. Dan ketika bercerai, si Clara mulai merasa kesepian karena ya ini guys, kalau kita berpasangan itu sebenarnya kita perlu teman ngobrol. Jadi si Clara ini kesepian karena tidak memiliki teman untuk mengobrol. Nah, maka si Clara memutuskan dia mengundang adiknya yang bernama Catherine untuk diajak tinggal di rumahnya. Begitu masuknya si Catherine ke rumah si Clara, ini seolah-olah pintu neraka itu mulai terbuka. Si Catherine mulai memindahkan barangnya satu persatu ke rumah si Clara. Namun anehnya, ternyata si Clara ini membawa seorang anak berusia 13 tahun, perempuan bernama Anika. Mungkin kalian tahu jika kalian sudah menonton filmnya di bioskop yang seri 2022 yang sekarang tayang. Si Anika ini adalah Esther. Dan Esther dan Anika ini adalah Barbora Sklarva. Barbora Sklarva. Dalam kisah ini, supaya nggak bingung, kita sebut saja dia Barbora. Ya. Jadi, begitu Barbora masuk ke rumah si Clara, Barbora langsung menceritakan tentang dirinya kepada si Clara. Jadi, dia cerita itu gini. Aku tuh adalah seorang yatim piatu dari Norwegia. Aku berhasil kabur dari para sindikat yang menjual belikan seorang anak. Dan ketika aku berusaha kabur, saat itu aku mengidap penyakit leukemia. Dan selain aku memiliki penyakit leukemia, aku juga menderita gagal ginjal. Mendengar cerita si Barbora, maka si Clara yang memiliki penyakit mental seperti seorang penyelamat, seorang pahlawan, Joan of Arc, atau malaikat penyelamat Tuhan. Ya, jadi si Clara merasa iba. Si Clara merasa iba dan langsung berpikir untuk mengadopsi si Barbora, guys.
Mendengar hal ini, si Barbora dalam hatinya seperti tersenyum sinis. Dan dia berpikir bahwa ternyata Clara ini percaya kepadanya dan dia bisa memanipulasi si Clara. Maka dia sudah memiliki planning berikutnya. Gila banget ya, gila banget. Oke. Namun kan heran ya, kenapa orang usia 13 tahun, seorang gadis bisa berpikir seperti ini. Kalau yang udah lihat filmnya yang ngerti ya. Karena dia ternyata adalah seorang gadis yang memiliki penyakit hipopituitarisme, yaitu penyakit yang membuat hormon pertumbuhannya ini nggak normal. Jadi hormon pertumbuhannya ini kurang, sehingga dia akan seiring bertambahnya usia, dia akan tetap muda dan tetap kecil. Namun pertanyaannya, menurut kalian ya, apakah si Catherine yang membawa dia ini nggak ngerti kalau Annika ini siapa sih sebenarnya? Setiap si Barbora dan Catherine check up ke rumah sakit, maksudnya si Catherine ngantar Barbora check up ke rumah sakit, si Clara ini nggak pernah diizinkan untuk ikutan guys. Tapi si Clara tetap mendapatkan kabar dari dokternya bahwa kondisi Barbora ini kian memburuk. Mendengar hal ini, si Clara pun panik. Dia panik, tapi nggak sampai sana saja. Ternyata si dokter juga memberitahu bahwa selama di rumah Clara, ketika Clara tidak ada di rumah, si Barbora ini disiksa oleh dua orang anaknya, si Jacob dan Andre. Mengetahui hal ini, si Clara pun semakin simpatik karena dia itu sudah kayak kayak sudah cinta sama si Barbora. Dia udah simpatiknya itu sudah kayak anak sendiri lah. Jadi dia memutuskan pada tahun 2006 itu dia akan mengadopsi si Barbora karena kejadian ini. Namun ketika si Barbora mendengar bahwa ternyata Clara ini sudah mau mengadopsi dia menjadi senang dalam hatinya. Berarti aku bisa susun rencana lagi nih, aku bisa berakting lagi, bisa memanipulasi lagi. Dan ketika dia mengatakan kepada dokter bahwa akan mengadopsi si Clara, si dokter ternyata nggak setuju guys. So, kenapa dokter ini nggak setuju? Karena si dokter nggak mau si Barbora yang sudah dia rawat ini disiksa oleh dua orang anaknya, si Andre dan si Jacob. Nah, maka dia nggak setuju. Tapi kita ingatkan bahwa ternyata si Clara ini sebelumnya kan punya kelainan mental yang berfantasi sebagai kayak malaikat penolong ya, malaikat penolongnya Tuhan. Nah, karena dia punya fantasi tersebut ingin menjadi penolong, maka si dokter pun memberitahu bahwa si Andre ini sama si Jacob ini harus diberi ritual. Kita harus kasih dia ritual untuk pembersihan roh jahat guys. Si dokter bilang ini ritual pembersihan roh jahat, yaitu dengan memberikan kekerasan fisik kepada si Andre dan Jacob sampai roh jahat itu keluar, baru si Barbora boleh lah tinggal di rumah Clara, dan maksudnya boleh diadopsi si Clara. Karena Clara udah kadung percaya sama si dokter, maka dia menuruti perintah si dokter ini demi mengadopsi si Barbora. Jadi ketika sudah mau dituruti nih, setiap di rumah si Jacob dan si Andre melakukan kesalahan kecil aja, langsung cepat marah nih. Si Clara berubah, dia cepat marah. Dan marahnya itu sudah nggak tanggung-tanggung, langsung main tangan, langsung tampar. Kan ceritanya si dokter ini kan pengen terapinya itu kekerasan. Jadi selain ditampar, disabet pakai sabuk, terus nggak jarang juga dikunci di kamar mandi, guys. Semalaman dikunci di kamar mandi. Dan kejadian ini terus berulang karena kan seperti terapi. Jadi hari-hari dilakukan terus. Oh gila, bener gila. Kemudian kita beralih pada bulan Agustus tahun 2006.
si dokter kembali mengirimkan pesan kepada si Clara bahwa terapi yang dilakukan itu nggak mempan, guys. Terapi yang dilakukan nggak mempan, maka harus dilakukan terapi tingkatan yang lebih tinggi, yaitu shock terapi. Maka si dokter meminta agar si Ondrej dan si Jakub ini dibawa ke sebuah pondok di Veverska Bitiska. Nah, di sana mereka akan menemui Jan Skalfa, kakaknya si Barbora, Jan Turnik, dan Hanna Bidista. Juga ada si adiknya Clara, si Catherine. Dan Barbora mengenalkan bahwa mereka semua ini adalah kelompok The End Smooth yang menolong pembiayaan Barbora untuk perawatannya. Ya, sampai di sana si Ondrej dan si Jakub ini diperlakukan gila banget. Si Ondrej dan si Jakub ini dimasukkan di kandang anjing, kan? Mereka berdua dimasukkan di kandang anjing sehingga mereka nggak bisa berdiri. Di sana dia merangkak, makan dan buang kotoran di tempat itu, guys. Tidur juga di sana. Gila banget. Nggak sampai di sana ya, selain dimasukin di kandang anjing, coba kayak gitu kan nggak ada siksaan fisik. Ternyata mamanya ini, si Clara ini memberi terapi. Yaitu terapinya adalah membawa ember berisi air, lalu dia memasukkan sendiri kepala anaknya, dua anaknya itu ya, kepalanya dimasukkan, dicelupin di ember itu. Kan nggak bisa nafas ya. Nggak bisa nafas, terus sontak anaknya kan meronta-ronta. Ketika anaknya meronta-ronta, nggak bisa nafas, baru di los, jadi boleh lah bernafas. Tapi ternyata masih dilanjutin lagi, dimasukin lagi. Nah, penyiksaan terapi dengan air ini yang dilakukan si Clara itu juga dibantu oleh adiknya, yaitu si Katerina, guys. Wah. Kemudian selama 8 hari dia di sana, nggak cuma dapat siksaan air dari Clara, dia juga kadang-kadang sering ditusuk-tusukin pakai garpu, lalu dinyunyukin rokok. Terus si Jakub itu suruh pura-pura mati di kayak galian yang mirip sama kuburan, guys. Terus ditambah lagi dia itu juga ditandingin. Jadi mereka itu ditandingin kayak anjing aduan. Si Ondrej sama si Jakub ini ditandingin, guys. Pukul-pukulan sampai ada yang menang. Jadi mereka di sana itu terapinya itu diperlakukan kayak hewan, kayak anjing. Terus masih ada lagi yang lebih parah ya. Ketika kepala mereka itu ditutupin. Jadi kalau kepala mereka ini tutupin kain oleh si Jan Skalfa sama si Jan Turnik. Ya mereka tutupi kain, lalu dinyunyukin rokok lagi, setelah dinyunyukin rokok, pantat si Ondrej itu dagingnya diiris, jijik ya, iris. Setelah diiris, bagian pantatnya ini yang bekas irisannya ini dibakar. Mungkin supaya darahnya nggak ngucur kali ya, tapi kan sakit sekali ya. Terus udah setelah diiris, dagingnya ini itu dikasihkan si Ondrej untuk makan sendiri. Pokoknya aduh, ngeri. Nah, singkat cerita, si Ondrej dan si Jakub ini lulus terapi. Jadi akhirnya dia dikembalikan ke si Clara. Dia udah nggak di pondok itu lagi. Ya lalu si Clara akhirnya dia sukses mengadopsi si Barbora. Namun ketika si Clara mengadopsi si Barbora, si Ondrej dan si Jakub ini dia dititipkan di rumah adiknya, yaitu si Catherine. Nah, pada tahun 2007
si Andre dan si Jacob itu sudah bersatu kembali di keluarganya Clara, jadi sama Barbora juga di sana. Namun ketika itu si dokter kembali mengirimkan pesan singkat untuk memindahkan mereka di daerah Kurim. Si dokter ini bilang kalau di sana dia sudah siapkan rumah dan kamar yang bagus untuk Barbora. Ada mainannya, ada bonekanya. Namun untuk si Andre dan Jacob, dia disuruh tinggal di basement, yang mana ada kurungan jeruji besi. Nah, selama Andrew dan Jacob tinggal di sana, mereka di dalam jeruji besi yang dingin dan gelap itu, tangan mereka kadang itu diikat di meja. Lalu mereka itu telanjang, tangan diikat di meja, dan nggak jarang mereka itu diikat itu kan, kalau orang diikat kan nggak bisa kemana-mana ya. Jadi dia buang air di sana, ya selama berhari-hari dia itu berdiri di atas pipisnya sendiri, guys. Jadi selama dia di sana itu siksaan pondok itu kembali terjadi pada si Andre dan Jacob. Kisah ini sangat pedih, mencekam, gelap. Kemudian sangat sadis ketika si Barbora mulai memiliki ide untuk membuat mereka menjadi gemuk. Mereka yaitu si Andre dan Jacob. Jadi mereka ini diberi makan yang banyak supaya gemuk. Lalu setelah gemuk, paha dan kaki si Andre, dagingnya itu dipotong kayak seperti biasa. Lalu kalau si Jacob, tangannya yang dipotong. Jadi daging-daging mereka ini untuk makan anggota DN, anggota grup semut itu. Seperti biasa, tentu si Jacob dan si Andre ini dikasih makan yang sama, yaitu daging mereka sendiri. Memang ngeri banget nih, jadi kayak sapi perah. Kayak sapi pedaging. Dikemukin, dipotong, udah diperlakukan kayak gitu mereka. Dan di basement ini ada CCTV-nya, guys. Ini tujuannya untuk agar Barbora dan yang lainnya itu bisa lihat penderitaan mereka itu dari dapur. Jadi nyambungnya monitornya itu di dapur. Namun, CCTV ini kelak akan menjadi bumerang ketika Mei 2007. Waktu itu sinyal CCTV di tempat Barbora ini error. Jadi sinyalnya error, lalu bocor masuk ke sinyal tetangga mereka yang juga memasang CCTV, yaitu bernama Edward. Ketika Edward melihat monitornya, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat di monitornya. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah dua orang telanjang dengan tangan diikat sedang makan seperti anjing, karena tangannya diikat. Jadi dia makan langsung seperti anjing. Ya, di dalam jeruji besi juga kelihatan ada tangan seorang perempuan yang memberi mereka makan. Melihat hal ini, si Edward pun sangat terkejut, guys. Terkejutnya Edward ini membuat dia segera lapor ke kantor polisi. Dan tak lama, polisi segera datang ke rumah Barbora. Polisi berhasil menangkap John Scarla, John Turnik, Catherine, dan Clara, juga si Hana Basova. Namun dengan cerdas, si Barbora ini langsung ketika polisi datang, dia langsung lari ke basement. Dia di sana pura-pura menangis, sehingga polisi mengira dia itu termasuk korban juga. Jadi polisi terkelabuhi. Luar biasa. Setelah kasus penggerebekan di rumah Barbora, maka ketiga orang anak ini diasingkan, bukan diasingkan ya, dibawa ke panti asuhan di daerah Klokanek. 3 orang yaitu si Andre, Jacob, dan Barbora. Namun di hari yang sama si Barbora udah melarikan diri, guys. Si Barbora udah melarikan diri dulu, lalu dia bersatu lagi dengan kelompoknya yaitu DN, si semut. Oke. Dia bersatu kembali dan dia dikabarkan melarikan diri ke Denmark sebelum dia ke Norwegia. Lalu setelah dia melarikan diri di Norwegia, Barbora dengan cerdas merubah lagi seluruh penampilannya. Penampilannya berubah, namun kali ini dia menjadi pria. Dan dia menamai dirinya Adam. Seperti biasa, dia memanipulasi dan akhirnya dia
diadopsi oleh keluarga baru. Namun di keluarga baru ini Barbora nggak lama, akhirnya dia kabur lagi dan akhirnya dia tertangkap guys di daerah Arktik. Dia tertangkap, setelah tertangkap diinvestigasi, setelah diinvestigasi ternyata sidik jarinya pun terkuak bahwa dia adalah Barbora Sklorfa. Dan pengadilan pun memutuskan hukuman untuk mereka berlima, yaitu si Clara mendapatkan 9 tahun penjara, Katarina 10 tahun, dan Sklorfa 7 tahun, sedangkan Barbora dan Jan Turnik hanya 5 tahun aja. Coba kalian komen di bawah, apakah hukuman mereka ini setimpal guys? Tapi tunggu dulu guys, ceritanya belum selesai. Penasaran nggak? Lalu siapa sebenarnya si Dokter Misterius itu guys? Iya, si Dokter Misterius itu dia adalah Barbora sendiri. Bagaimana dia bisa mengirim pesan ke Clara? Karena si Barbora ini sebelumnya sudah meminjam handphone dan laptop si Katerina, sehingga dia bisa menghubungi si Clara dengan kedok sebagai dokter. Lalu bagaimana Barbora dan Katerina ini bisa kenal ya guys? Ternyata usut punya usut, Barbora dan Katerina ini adalah satu kampus. Dia adalah teman satu kampus guys. Dan sejak awal si Katerina ini kan tergabung dalam kelompok DN Semut. Nah, sedangkan ayah Barbora itu pendirinya guys. Ayah Barbora ini pendiri DN. Dan DN itu sudah terkenal kalau dia adalah kelompok sesat. Jadi DN adalah kelompok sesat. Kemudian Barbora ketika dia mendengar bahwa Clara mengajak Katerina untuk tinggal di rumahnya, dia sudah merencanakan semua kejadian kejam itu guys. Dia sudah merencanakan semua. Apalagi dia tahu kalau si Clara ini punya gangguan mental, jadi mudah dimanipulasi. Ya, cerita The Orphan sampai di sini guys. Cerita ini lebih dikenal dengan sebutan Kurim Case atau kasus Kurim. Ini juga tertulis di buku seorang penulis yaitu Ryan Green. Oke, Young Story sampai di sini. See you. Di usianya Andre yang ke-20 tahun dan Jacob yang ke-22 tahun, mereka tinggal di rumah kakek neneknya di Brno karena ibu mereka tinggal di penjara tentunya. Nah, bagi nenek mereka ini sudah hidup seperti manusia normal pada umumnya. Si Jacob waktu itu bekerja dan si Andre dia masih sekolah di sekolah seni. Namun si Andre masih merasa terluka dan menolak apabila ada jurnalis yang ingin mewawancarai dia terkait kasus tersebut. Namun ada hal menarik yang tertulis di Facebook dari si Andre.